Hai smart learners, welcome back to this video. Di video kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang part of speech bagian kedua, yaitu verb. Di video yang pertama atau di part ke-1, saya sudah menjelaskan tentang nouns atau kata benda. Kali ini adalah verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan sebuah aksi atau tindakan. Artinya, si subjek itu sedang melakukan apa atau sedang melakukan aksi apa. Sekarang kita kasih contohnya. She eats apple. Dia makan sebuah apel. Kata kerjanya adalah eat. Eat artinya makan. Berarti eat melakukan tindakan. Berarti eat adalah kata kerja. Kalimat kedua, she feels happy. Dia merasa bahagia. Kata kerjanya adalah feels. Feels artinya merasa. Tetapi feels di sini bukan berarti kata kerja, karena dia tidak melakukan tindakan, melainkan dia sebuah kondisi. Oh, berarti kata kerja tidak harus selalu melakukan tindakan, melainkan dia bisa merupakan sebuah kondisi juga. Macam-macam verbs itu ada 3. Yang pertama ada action verb, yang kedua ada linking verb, dan yang ketiga ada auxiliary verb. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu action verb. Action verb, seperti yang kita tahu, action itu berarti aksi. Berarti action verb adalah kata kerja umum yang menunjukkan aksi atau aktivitas, yaitu si subjeknya melakukan aktivitas. Sederhana ya. Berarti action verb itu kata kerja umum atau kata kerja dasar yang dia subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh kalimatnya, mothers cook some food. Ibu memasak makanan. Kata kerjanya adalah cooks. Cooks artinya memasak. Berarti si ibu sedang melakukan tindakan memasak. Kalimat kedua, Anna eats my banana. Anna makan pisangku. Kata kerjanya adalah eats, artinya makan. Berarti Anna sedang melakukan tindakan makan. Contoh yang ketiga, I run to the bus stop. Saya berlari ke stasiun bis. Run berarti berlari. Berlari adalah melakukan tindakan. Nah, berarti I melakukan tindakan berlari. Run termasuk ke dalam kata kerja. Sekarang verb yang kedua, yaitu linking verb. Beda dengan action verb ya. Kalau action verb itu berarti aksi atau aktivitas yang artinya subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan. Tetapi beda di sini dengan linking verb. Linking verb itu tidak menunjukkan sebuah tindakan. Linking verb adalah kata kerja yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antara si subjek dengan komponen yang lainnya, seperti noun, pronoun, adjective, dan lain-lain. Nah, berarti linking verb itu berfungsi untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai si subjeknya. Sekarang lebih jelasnya lagi, kita kasih contohnya. I am teacher. Saya adalah guru. Di sini linking verbnya adalah am. Maksudnya, am ini menghubungkan antara si subjek I dengan noun teacher. Berarti am ini memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, memberikan informasi yang lebih jelas lagi tentang siapa sih I am a teacher. Saya adalah guru. Contoh kalimat yang kedua adalah she is beautiful. Dia cantik. Linking verbnya adalah is. Berarti is itu menghubungkan antara she dengan adjective beautiful. Is berarti memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi tentang siapa she, yaitu she is beautiful. Dia cantik.
Contoh yang ketiga adalah she feels happy. Dia merasa bahagia. Linking verbnya adalah feels. Merasa. Dia tampak seperti action verb ya. Tetapi ternyata dia bukan action verb, melainkan linking verb. Karena feels tidak melakukan tindakan, tetapi memberikan informasi yang lebih jelas lagi tentang she. She feels happy. Dia merasa bahagia. Small learners, jika linking verb itu tidak menunjukkan aksi atau tindakan, lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam linking verb itu? Linking verb itu contohnya is, am, or, was, were. Ada juga yang lainnya, looks, smell, taste, dan yang lain sebagainya. Look, smell, taste di sini tampak seperti action verb, tapi mereka ternyata bukan action verb, melainkan linking verb. Sekarang kita harus bisa membedakan di mana posisi si look, smell, taste, apakah dia sebagai action verb atau linking verb. Sekarang kita kasih contohnya lagi. The food tastes good. Makanan itu berasa enak. Kata kerjanya adalah taste, tapi dia bersifat atau berfungsi sebagai linking verb karena taste di sini tidak melakukan aksi atau tindakan, melainkan taste adalah memberikan informasi yang lebih jelas tentang food. The food tastes good. Makanan itu terasa enak. Contoh kalimat kedua, I tasted before serving. Saya mencicipinya sebelum menyajikannya. Taste di sini sebagai action verb. Kenapa? Karena taste di sini melakukan tindakan. Tindakannya si I tasted before serving. Saya melakukan tindakan mencicipi sebelum menyajikannya. Berarti taste di sini bisa sebagai linking verb, bisa sebagai action verb ya, tergantung di mana dia posisinya. Macam-macam verb yang ketiga adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Auxiliary verb punya nama lain, yaitu helping verb. Seperti yang kita tahu, helping verb itu berasal dari kata help. Help artinya membantu. Berarti auxiliary verb atau helping verb berfungsi sebagai pembantu atau membantu si kata kerja. Small learners, auxiliary verb atau helping verb punya nama lain, yaitu modal. Contoh modal yaitu can, may, must, should, dan lain sebagainya. Sekarang kita kasih contohnya. You may borrow my book. Kamu boleh pinjam buku saya. Di sini may sebagai modal dan borrow sebagai verb. Berarti may itu fungsinya membantu borrow atau kata kerja. You may borrow my book. Kamu boleh pinjam buku saya. May tidak bisa berdiri sendiri ya, tapi borrow bisa berdiri sendiri. You borrow my book. Kamu pinjam buku saya. Maknanya lebih jelas ya. Beda dengan you may my book. Kamu boleh bukuku. Terlihat seperti apa gitu. You may borrow my book. Kamu boleh pinjam bukuku. Nah, yang seperti ini yang lebih lengkap lagi, yang lebih jelas lagi. Contoh yang kedua. I must read storybook. Saya harus membaca buku cerita. Must sebagai modal atau helping verb dan read sebagai verb. Must berfungsi membantu read atau kata kerja. I must read a storybook. Saya harus membaca buku cerita. Contoh yang ketiga. They can play ball in the yard. Can sebagai modal dan play sebagai verb. They can play ball in the yard. Mereka boleh atau mereka dapat bermain bola di lapangan.
Nah, mudah kan pembahasan kita kali ini? Sekarang kita coba kerjakan soal latihan berikut ya. Smart learners, this is the end of this video. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Juga aktifkan loncengnya supaya smart learners tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oh ya, smart learners boleh kasih komen positif supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Mau bertanya tentang materi yang lain juga boleh. Kita belajar bersama. Kita akan belajar dengan mudah dan simpel. Oke, thanks for watching and bye.